奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手福慧，大爱闪过满人间。 Melakukan sesuatu dengan berlebihan. Kakek di sini. Xiao Lice, ada apa? Temani saya main. Oh, hari ini kakek tidak temani main ya. Biasanya kakek menemani saya. Kakek baru kembali dari luar, panas sekali. Sedikit tidak enak badan. Kita bisa main pelan-pelan. Oh, kamu cari teman-temanmu saja. Mereka tidak sempat. Oh, PR-mu sudah selesai. Sudah, kakek. Ayo temani saya main. Temani saya main. Xiao Lice, Ayo, kakek Kek. sudah lelah. Jangan mengganggu kakek. Tidak ada yang menemani saya main. Membosankan. Saat bosan, banyak hal yang bisa dilakukan. Hal apa yang bisa saya lakukan? Misalnya baca buku. Belakangan tidak pernah melihatmu baca buku. Iya. Ibu berharap kamu banyak baca buku. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Yang mana? Jika lebih dari 3 hari tidak membaca buku akan kelihatan menyebalkan. Maka saran ibu, kalau ada waktu, jangan hanya ingin main. Apa kamu merasa saya terlihat menyebalkan? Tidak. Mengapa tanya begitu? Ibu saya bilang kalau saya tidak banyak baca akan jadi begitu. Saya sudah lama tidak baca buku. Seingatku, dulu sering melihatmu baca buku. Belakangan ini saya lebih jarang baca. Makin lama makin tidak suka baca. Mengapa? Saya juga tidak tahu. Mungkin karena saya sudah besar. Sembarangan. Apa hubungannya baca buku dan sudah besar? Mestinya makin besar makin suka baca buku. Benarkah? Mengapa begitu? Kamu tanya begitu, saya juga tidak tahu. Buku seperti apa yang kamu baca? Saya juga sudah lupa. Pokoknya saya memilih baca buku yang banyak pengetahuannya. Kamu suka baca buku seperti itu? Tidak terlalu suka. Lalu mengapa kamu mau baca? Karena saat ada yang bertanya buku apa yang kubaca, saya akan terlihat hebat saat menjawabnya. Lalu, apa ada yang bertanya padamu? Tidak ada. Makanya itu tidak baik. Baca buku itu demi diri sendiri. Kamu seharusnya memilih buku yang kamu sukai. Tapi saya belum pernah membacanya. Mana saya tahu suka atau tidak. Kamu bisa membalik-balik bukunya. Saya biasanya lihat beberapa halaman dulu apakah tertarik untuk lanjutkan membaca. Kamu seperti itu ya? Apa ini trik membaca buku? Iya. Oh iya, belakangan ini saya membaca buku yang sangat bagus. Mau baca tidak? Mestinya kamu akan suka. Petualangan Xiao Pauce jilid 1. Total ada 10 jilid. 10? Mocie, 1 buku saja tidak habis dibaca. Kamu mau saya baca 10 buku? Coba baca, saya rasa kamu akan suka. Tidak mau. Baca sedikit, kalau tidak suka bisa langsung kembalikan. Lagi pula sebentar lagi sudah mau mulai pelajaran. Baiklah. Nilai dan prestasinya biasa saja. Xiao Pauce adalah seorang anak yang biasa saja. Ini sedang membicarakan saya. Mungkin kebetulan. Kebanyakan orang tidak menyadari kalau dia punya hati yang luar biasa, baik hati dan penuh toleransi. Xiao Lice, sudah mau mulai pelajaran? Iya. Pikiran yang penuh dengan imajinasi selalu membawanya berkelana sesuka hati ke tempat yang lebih tinggi dan jauh.
Tapi dunia Xiao Paoce terlalu kecil. Dia ingin memperluas wawasannya, melihat dunia penuh warna yang sering dibicarakan orang dewasa. Dia tidak percaya kata orang dewasa yang bilang dunia luar penuh dengan bahaya. Xiao Lice. Xiao Lice. Ya, sudah mulai pelajaran. Sudah dari tadi. Kamu saja tidak tahu sudah mulai pelajaran. Pasti kamu juga tidak mendengar pertanyaan Guru Fang. Tidak dengar. Kamu tahu sekarang sedang pelajaran apa? Matematika. Saat pelajaran harus konsentrasi, tidak boleh membaca buku selain buku pelajaran. Iya. Dari tadi saya menyuruhmu jangan baca lagi, kamu tetap baca. Saya tidak mendengarnya. Saya bahkan bantu mengeluarkan bukumu dan menaruhnya di meja. Memangnya kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya sungguh terhanyut dalam isi cerita buku ini. Sekarang mestinya konsentrasi belajar. Cepat simpan bukunya. Ajaib sekali. Apakah ini rasanya membaca buku yang bagus? Xiao Lice, hari ini kakek sudah merasa lebih baik. Bisa menemanimu main. Xiao Lice. Aduh, kakek. Kamu kenapa? Kamu tidak dengar kakek sedang bicara padamu. Saya sedang baca buku. Buku ini bagus sekali. Kamu penurut sekali. Kemarin baru dinasihati, hari ini langsung baca buku. Xiao Lice, Xiao Lice, Xiao Lice. Kakek. Ada apa? Saya sedang baca buku. Kakek main sendiri saja ya. Iya. Xiao Lice, hari ini begitu pulang kenapa tidak memberi salam pada ibu? Oh, saya sudah pulang. Saya sedang baca buku. Baca buku? Kemarin baru dinasihati, hari ini langsung baca buku. Xiao Lice patuh sekali. Terima kasih, Bu. Xiao Lice, ayo sarapan. Xiao Lice. Xiao Lice. Kenapa? Ibu sedang membawa bubur panas yang baru matang. Mengapa tidak hati-hati? Oh, maaf. Kamu kenapa? Kenapa? Semalam kurang tidur ya? Mengapa lingkaran matamu sampai hitam begitu? Tidak. Apakah semalam kurang tidur karena membaca buku cerita? Mana boleh begitu. Kamu jangan keasikan baca sampai mengganggu waktu istirahatmu. Saya tidak sengaja, hanya ingin membaca buku terus. Ya sudah, cepat sarapan. Aduh, panas! Aduh, Xiao Lice, kamu ceroboh sekali. Aduh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin pembahasannya sampai... Guru Fang. Xiao Lice, mukamu kenapa? Guru Fang, saya tidak bisa melihat muka Anda dengan jelas. Matamu kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu harus bagaimana bilangnya. Pokoknya semua gara-gara buku ini. Begitu mulai baca,
Saya tidak bisa berhenti. Saya langsung membacanya terus malaman. Ah, ya ampun, mana boleh begitu. Saya tidak bisa berhenti. Ingin membaca bagaimana Xiao Paoce menghadapi bahaya. Begitu ya. Bukankah membaca itu hal yang baik? Ibu bilang lebih dari 3 hari tidak membaca buku akan kelihatan menyebalkan. Tapi saya baru sehari sudah begini. Maksudnya adalah membaca buku bisa menambah pengetahuan, memperkaya diri. Dengan sendirinya akan terlihat lebih berkarakter, lebih percaya diri. Tapi melakukan apapun harus ada batasannya. Kalau tidak, hal baik juga bisa jadi hal buruk. Seperti saya yang matanya jadi rusak begini. Bagaimana ini? Matamu hanya kelelahan sesaat, nanti juga membaik. Yang penting sekarang, baca bukunya pelan-pelan. Tapi sekarang ada masalah yang gawat, yaitu saya tidak bisa berhenti. Kamu berikan bukunya pada Guru Fang agar waktu bacamu bisa dibatasi. Oh, baiklah. Xiao Lice, lepaskan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, Guru Fang.